Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan, materi Urbanization and Rural Urban Migration, Theory and Policy. Selanjutnya di sini ada nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Ananda Ilham Hairudin dengan NIM akhir 044. Lalu ada Muhammad Rifki Febrian dengan NIM akhir 0441 dan saya sendiri Rokirul Hamim dengan NIM akhir 065. Yang pertama, Urbanization Trends and Living Condition. Populasi perkotaan dunia tumbuh dari 751 juta pada tahun 1950 menjadi 4,2 miliar pada tahun 2018. Pada tahun 2050, jumlah orang yang tinggal di kota diproyeksikan akan terus meningkat. Makin maju suatu negara yang diukur dengan pendapatan per kapita, semakin besar proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Untuk setiap pendapatan yang diberikan pada tahun 2010, sebuah negara yang memiliki pendapatan yang sama pada tahun 1960 secara signifikan lebih sedikit mengalami urbanisasi atau rata-rata dan dalam banyak kasus. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, urbanisasi terus berlanjut di hampir semua negara berkembang, bahkan di negara-negara yang hanya mengalami industrialisasi minimal. Gambar 7.3 di samping menunjukkan urbanisasi dari waktu ke waktu dan lintas tingkat pendapatan selama seperempat abad dari tahun 1970 hingga 1995. Lalu, beberapa negara dengan tingkat pendapatan yang kurang lebih sama secara signifikan mengalami urbanisasi. Sebagian karena kebijakan domestik yang berbeda. Kota-kota negara berkembang terkadang memiliki populasi yang besar, tapi secara komparatif lebih kecil dalam dimensi lain. Urbanisasi di Afrika tidak terkait dengan industrialisasi seperti yang di negara-negara maju. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk di kota-kota di atas 5 juta lebih cepat daripada di kota-kota di bawah 500 ribu. Pada tahun 2025, hanya sekitar setengah dari populasi perkotaan akan berada di kota-kota dengan kurang dari setengah juta orang. Dunia berkembang akan mendominasi kota-kota terbesar di dunia, termasuk kota-kota besar. Lalu yang ketiga ada setidaknya 1 miliar orang tinggal di permukiman kumuh perkotaan, mewakili hampir 30% dari populasi perkotaan di semua negara berkembang. Pentingnya mengatasi masalah ini telah diabadikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tujuan SDG ke-11, yaitu menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, dengan target satu yang akan dicapai pada tahun 2030 untuk memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang memadai, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan pemukiman kumuh. Selanjutnya ada role of the cities. Untuk sebagian besar, kota terbentuk karena mereka memberikan keuntungan biaya bagi produsen dan konsumen melalui apa yang disebut ekonomi aglomerasi. Seperti yang dicatat oleh Walter Isaak, ekonomi aglomerasi ini datang dalam dua bentuk. Ekonomi urbanisasi adalah efek yang terkait dengan pertumbuhan umum wilayah geografis yang terkonsentrasi. Ekonomi lokalisasi adalah efek yang ditangkap oleh sektor-sektor ekonomi tertentu seperti keuangan atau mobil karena mereka tumbuh di dalam suatu daerah. Lalu ada industrial district. Definisi ekonomi kota adalah suatu daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi yang berisi rangkaian kegiatan yang berkaitan erat. Perusahaan-perusahaan seringkali juga lebih suka berlokasi di tempat di mana mereka dapat belajar dari perusahaan-perusahaan lain yang melakukan pekerjaan serupa. Spillover ini juga merupakan ekonomi aglomerasi. Bagian dari manfaat dari apa yang disebut Alfred Marshall sebagai distrik industri, dan mereka memainkan peran besar dalam teori cluster. Michael Porter tentang keunggulan komparatif. Perusahaan yang berlokasi di distrik industri semacam itu juga mendapatkan keuntungan dari peluang untuk mengontrakkan pekerjaan dengan mudah ketika pesanan yang luar biasa bisa terwujud. Beberapa manfaat diperoleh hanya karena faktor lokasi. Kalinowski menyebutkan efisiensi kolektif pasif, tetapi manfaat lainnya harus dicapai melalui tindakan kolektif, seperti mengembangkan fasilitas pelatihan atau melobi pemerintah untuk infrastruktur yang dibutuhkan sebagai sebuah industri, bukan sebagai perusahaan individual atau efisiensi kolektif aktif. Selanjutnya ada efisien urban scale. Ekonomi lokalisasi tidak menyiratkan bahwa akan efisien bagi semua industri suatu negara untuk berlokasi bersamaan di satu kota. Ekonomi ini meluas di seluruh industri yang terkait erat, seperti industri yang memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang kuat. Tetapi ada lebih sedikit manfaat produktivitas bagi industri yang tidak terkait untuk berlokasi bersama. Salah satu manfaat penting adalah potensi spillover dari kemajuan teknologi di satu industri ke adaptasi untuk pengembangan yang berbeda di industri lain. Dalam model hierarki kota yang
yang dicetuskan oleh August Loh dan Walter Christaller. Pabrik-pabrik di berbagai industri memiliki radius pasar yang khas yang dihasilkan dari interaksi tiga faktor: skala ekonomi dalam produksi, biaya transportasi, dan cara permintaan lahan tersebar di seluruh ruang. Semakin besar skala ekonomi dalam produksi dan semakin rendah biaya transportasi, semakin besar radius wilayah yang akan dilayani oleh industri tersebut untuk meminimalkan biaya. Sebaliknya, jika harga real estate ditawar hingga tingkat yang tinggi di kota-kota yang dihasilkan, ini akan cenderung menciptakan radius yang lebih kecil. Dalam model bilangan diferensiasi yang dicetuskan oleh Alfred Weber, Walter Isaac, dan Leon Moses, jumlah rute transportasi yang terbatas yang menghubungkan industri-industri di dalam suatu perekonomian memainkan peran kunci. Model ini memprediksi konsentrasi perkotaan pada titik-titik di mana rute transportasi yang langka saling bersinggungan yang disebut simpul internal. Selanjutnya, understanding of urban changes, causes and consequences. Di negara berkembang, terkadang kota menjadi terlalu besar untuk memakan biaya industri yang berlokasi di sana seminimal mungkin. Di negara maju, kota sering dikembangkan dalam wilayah metropolitan yang luas, memungkinkan kawasan secara keseluruhan untuk terus menerima manfaat aglomerasi sambil menurunkan sebagian biaya. Penciptaan kota baru tidak terjadi secara otomatis, hanya jika ada keuntungan untuk menempatkan perusahaan dan penduduk lain yang sudah ada. Di Amerika Serikat, pengembang sering menginternalisasikan eksternalitas dengan menciptakan kota tepi baru di dalam wilayah metropolitan, membiayai dan membangun pusat baru di mana tanah masih relatif murah, mungkin 10 hingga 50 km dari pusat kota. Di Eropa, sektor publik memainkan peran yang jauh lebih besar dalam mengkoordinasikan kota-kota baru dan pembangunan besar. Akan tetapi, di negara-negara berkembang, umumnya tidak berjalan cukup baik untuk berlangsungnya proses pembangunan ini. Di negara berkembang, pemerintah kurang terlibat dalam penyebaran kegiatan ekonomi yang lebih mudah dikelola atau jika mereka terlibat, seringkali kurang efektif. Misalnya, pemerintah mungkin berusaha untuk membubarkan industri tanpa memperhatikan sifat ekonomi aglomerasi, memberikan insentif untuk penyebaran, tetapi tidak memperhatikan pengelompokan industri yang relevan, dan terlalu sering insentif bagi perusahaan untuk berkonsentrasi di ibu kota atau kota raksasa lainnya. Masalah utama negara-negara seperti Peru dan Argentina adalah bahwa ibu kota raksasa mereka masing-masing dengan lebih dari sepertiga populasi nasional menderita tingkat kemacetan yang sangat besar. Tetapi kota-kota menengah yang memadai yang mungkin menyediakan lokasi alternatif untuk pertumbuhan masih kurang. Program pembangunan infrastruktur yang dirancang dengan baik, pembangunan jalan penghubung antar kota, dan telekomunikasi yang lebih baik dapat membantu mengatasi masalah ini. Suatu bentuk bias perkotaan juga sering menyebabkan distorsi yang cukup besar. Kota terbesar di suatu negara menerima bagian yang tidak proporsional dari investasi publik dan insentif untuk investasi swasta dibandingkan kota-kota lainnya. Akibatnya, kota tersebut menerima sebagian besar populasi dan kegiatan ekonomi secara tidak proporsional dan tidak efisien. Sebagian besar kota-kota tersebut ditemukan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya ada the urban informal sector. Sektor informal dicirikan oleh sejumlah besar kegiatan produksi dan jasa skala kecil yang dimiliki secara perorangan atau keluarga dan menggunakan teknologi sederhana dan padat karya. Mereka cenderung beroperasi seperti perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik dengan kemudahan masuk, kelebihan kapasitas, dan persaingan yang mendorong keuntungan pendapatan. Turun harga penawaran rata-rata tenaga kerja dari calon pendatang baru. Lalu ada policies for the urban informal sector. Sektor informal terkait dengan sektor pedesaan yang memiliki kelebihan tenaga kerja untuk keluar dari kemiskinan pedesaan yang ekstrim dan sangat pengangguran. Meski dalam kondisi hidup dan kerja serta pendapatan yang seringkali tidak jauh lebih baik, sektor ini terkait erat dengan sektor formal perkotaan. Sektor formal digantung pada sektor informal untuk mendapatkan input murah dan barang-barang upah bagi para pekerjanya. Dan sektor informal pada gilirannya bergantung pada pertumbuhan sektor formal untuk mendapatkan sebagian besar pendapatan dan pelanggan. Pendapatan sektor informal secara terus-menerus tetap lebih tinggi daripada pendapatan di daerah pedesaan termiskin, meskipun harus migrasi desa-desa tersebar.
Sir Archelaus pada tahun 1950-an memandang sebagai sektor tradisional pedagang kecil seperti penjajah koran sebagai pekerja yang tidak produktif dan pada dasarnya terlibat dalam pengalihan perhatian dan pekerjaan utama industrialisasi di perkotaan. Tetapi keupah secara terus-menerus lebih tinggi dalam kegiatan yang sangat kompetitif seperti pekerjaan informal di perkotaan daripada pekerjaan di pedesaan. Hal ini mungkin mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi juga. Akibatnya, pandangan revisionis yang mendukung peran konsumsi kota yang mencakup sektor informal dalam pembangunan ekonomi telah berkembang. Peran penting yang dimainkan sektor informal dalam memberikan peluang pendapatan bagi kaum miskin sudah jelas. Namun demikian, ada beberapa pertanyaan. Apakah sektor informal hanya merupakan tempat penampungan bagi mereka yang membutuhkan masuk ke sektor formal? Dan dengan demikian merupakan fase transisi yang harus dibuat senyaman mungkin tanpa melanggengkan keberadaannya sampai sektor informal itu sendiri diserap oleh sektor formal. Atau apakah sektor informal akan tetap ada dan harus dipromosikan sebagai sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja di perusahaan atau kombinasi dari keduanya. Merupakan pengamatan yang hampir universal bahwa ketika lapangan kerja sektor formal tersedia, banyak perusahaan mikro sektor informal beralih sektor untuk mengambil pekerjaan ini. Ini nyata dari racial preference karena akses ke keterampilan memainkan peran penting dalam menentukan sektor informal. Pemerintah harus memfasilitasi pelatihan di bidang-bidang yang paling bermanfaat bagi perekonomian perkotaan. Dengan cara ini, pemerintah dapat berperan dalam membentuk sektor informal sehingga sektor ini berisi kegiatan produksi dan jasa yang memberikan nilai paling besar bagi masyarakat. So, the woman in informal sector. Di beberapa wilayah di dunia, wanita mendominasi migran desa kota dan bahkan mungkin merupakan mayoritas penduduk perkotaan. Akibatnya, perempuan sering mewakili sebagian besar pasukan tenaga kerja sektor informal, bekerja dengan upah rendah dalam pekerjaan yang tidak stabil tanpa karyawan atau jaringan setia. Karena anggota rumah tangga yang dipelai perempuan umumnya terbatas pada pekerjaan dengan produktivitas rendah, sektor informal dan mengalami beban ketergantungan yang lebih tinggi. Tingkat putus sekolah di antara anak-anak dari rumah tangga yang dipelai oleh perempuan jauh lebih tinggi. Karena anak-anak lebih mungkin bekerja untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga. Untuk mengatasi penderitaan perempuan miskin, perkotaan, dan anak-anak mereka, sangat penting untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam arus utama ekonomi. Memastikan bahwa perempuan mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan akan memerlukan pertimbangan keadaan khusus perempuan dalam rangka kebijakan. Legalisasi dan promosi ekonomi kebijakan sektor informal, mana sebagian besar angkatan kerja perempuan perkotaan dipekerjakan, dapat sangat meningkatkan fleksibilitas keuangan perempuan dan produktivitas usaha mereka. Lalu selanjutnya ada migration and development. Migrasi desa kota di negara-negara berkembang telah melampaui kapasitas penyerapan baik industri maupun pelayanan sosial perkotaan. Migrasi memperburuk ketidakseimbangan struktural desa kota dalam dua cara langsung. Pertama, di sisi penawaran, migrasi internal secara tidak proporsional meningkatkan tingkat pertumbuhan pencari kerja perkotaan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan. Kedua, di sisi permintaan, penciptaan lapangan kerja perkotaan umumnya lebih sulit dan mahal untuk dicapai daripada penciptaan lapangan kerja pedesaan karena kebutuhan input sumber daya pelengkap yang substansial untuk sebagian besar pekerjaan di sektor industri. Yang kedua, jenis migrasi yang paling penting adalah migrasi desa kota, kota-kota, dan bahkan kota desa. Juga terjadi. Migrasi desa kota paling penting karena bagian populasi kota tumbuh. Meskipun fakta bahwa kesuburan jauh lebih rendah di daerah perkotaan dan perbedaannya disebabkan oleh migrasi desa kota, hal ini juga penting karena potensi manfaat pembangunan dari kegiatan ekonomi kota juga karena ekonomi aglomerasi dan faktor lainnya. Yang ketiga, selain perbedaan upah, usia, dan pendidikan, migrasi juga dijelaskan sebagian oleh relokasi setelah menikah lagi, emigrasi anggota keluarga sebelumnya, jarak dan biaya relokasi, terjadinya kelaparan, penyakit, kekerasan, dan bencana lainnya, dan kedudukan relatif dalam keluarga. Komunitas asal, dengan mereka yang lebih rendah pada tatanan sosial, lebih mungkin untuk bermigrasi. Migrasi juga dapat menjadi bentuk diversifikasi portofolio bagi keluarga yang ingin menetap beberapa anggota di daerah yang mungkin tidak terpengaruh oleh guncangan ekonomi seperti jika mereka tinggal di rumah. Selanjutnya adalah Economic Theory of Global Urban Migration. Perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Amerika Serikat
erat kaitannya dengan perpindahan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan. Untuk sebagian besar, dengan sektor pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi, pembangunan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara ini ditandai dengan relokasi terhadap tenaga kerja dari pertanian ke industri melalui migrasi pedesaan perkotaan, baik internal maupun eksternal. Tetapi bukti yang luar biasa dari beberapa dekade terakhir, ketika negara-negara berkembang menyaksikan migrasi besar-besaran, penduduk pedesaan mereka ke daerah perkotaan meskipun tingkat pengangguran perkotaan dan setengah pengangguran meningkat. Model Todaro mendalilkan bahwa migrasi berlangsung sebagai respons terhadap perbedaan pendapatan perkotaan pedesaan yang diharapkan daripada pendapatan sebenarnya. Pada dasarnya adalah bahwa para migran mempertimbangkan berbagai peluang pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di sektor pedesaan dan perkotaan dengan memilih salah satu yang memaksimalkan keuntungan. Intinya, teori ini mengasumsikan bahwa anggota angkatan kerja, baik aktual maupun potensial, membandingkan pendapatan yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu di sektor perkotaan. Misalkan, pekerja pedesaan rata-rata tidak terampil atau setengah terampil, memiliki pilihan antara menjadi buruh, tani, atau mengerjakan tanahnya sendiri, dengan pendapatan real rata-rata tahunan, katakanlah 50 unit, atau bermigrasi ke kota, di mana seorang pekerja dengan keterampilan atau latar belakang pendidikan yang sama dapat memperoleh pekerjaan berupah yang menghasilkan pendapatan real tahunan sebesar 100 unit. Namun, hal tersebut berbeda dengan realitanya. Pertama, negara-negara berkembang dilanda masalah pengangguran kronis, yang berarti bahwa seorang migran tidak dapat berharap untuk segera mendapatkan pekerjaan perkotaan bergaji tinggi. Kenyataannya, jauh lebih mungkin bahwa saat masuk di pasar tenaga kerja perkotaan, banyak migran yang tidak berpendidikan dan tidak terampil akan menjadi pengangguran total atau akan mencari pekerjaan lepas dan paruh waktu sebagai pedagang, pedagang asongan, tukang reparasi, dan buruh harian keliling di kota tersebut. Dalam kasus migran dengan modal manusia yang cukup besar, dalam bentuk ijazah sekolah menengah atau universitas, peluangnya jauh lebih baik. Dan banyak yang akan mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan relatif cepat. Tetapi mereka hanya merupakan sebagian kecil dari total arus migrasi. Akibatnya dalam memutuskan untuk bermigrasi, individu harus menimbulkan probabilitas dan risiko menjadi pengangguran atau setengah menganggur untuk jangka waktu yang cukup lama terhadap perbedaan pendapatan real perkotaan pedesaan yang positif. Sektor selanjutnya yaitu agricultural transformation and rural development. Pertama yaitu the imperative of agricultural progress and rural development. Secara tradisional dalam pembangunan ekonomi, pertanian diasumsikan memainkan peran pasif dan suportif. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan makanan dan tenaga kerja dengan harga rendah yang cukup bagi ekonomi industri yang sedang berkembang, yang dianggap sebagai sektor utama yang dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Peraih Nobel Simon Kuznets memperkenalkan skema awal, catat bahwa pertanian memberikan 4 kontribusi terhadap pembangunan ekonomi: kontribusi produk input, kontribusi devisa, kontribusi dan kontribusi pada faktor. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan ketenaga kerjaan memerlukan 3 elemen dasar yang saling melengkapi. Pertama, percepatan pertumbuhan output melalui perubahan teknologi, kelembagaan, dan insentif harga yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Kedua, meningkatnya permintaan domestik untuk output pertanian yang berasal dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada lapangan kerja. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, kegiatan pembangunan pedesaan padat karya secara langsung dan tidak langsung didukung oleh masyarakat petani. Selanjutnya, agricultural growth as progress and current challenge. Trends in agricultural productivity. Kemampuan produksi pertanian untuk mengimbangi pertumbuhan populasi dunia yang sangat mengesankan menentang beberapa prediksi Neomalthus bahwa kekurangan pangan global akan muncul sekarang. Dan sebenarnya, keuntungan output di negara berkembanglah yang memimpin. Menurut perkiraan Bank Dunia, negara berkembang mengalami pertumbuhan nilai hasil pertanian yang lebih cepat, 2,6% per tahun, daripada negara maju, 0,9% per tahun, selama periode 1980 sampai 2004. Sejalan dengan itu,
Pangsa negara-negara berkembang dari PDB pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% pada periode ini, jauh lebih tinggi dari pangsa mereka 21% dari PDB non pertanian dunia. Sejak tahun 2005, senjangan pertumbuhan semakin melebar, dan penelitian oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional menunjukkan bahwa berbagai program yang berhasil telah mengurangi kelaparan sambil meningkatkan produktivitas pertanian selama beberapa dekade terakhir, termasuk keberhasilan revolusi hijau di Asia, penahanan karet gandum, jagung, dan singkong tahan lama yang lebih baik di Afrika Subsahara, sumur pipa dangkal untuk produksi beras dan makanan pekarangan di Bangladesh, peningkatan padi hibrida, dan kacang hijau di Asia Timur, pemasaran millet mutiara dan sorghum, dan susu skala kecil di India, ikan nila yang lebih baik di Filipina, reformasi penguasaan lahan yang berhasil di China dan Vietnam, reformasi kapas di Burkina Faso, dan peningkatan pasar di Kenya. Selanjutnya adalah market failures and the need government policy. Pertanian sering dibayangkan sebagai kegiatan persaingan seputar, tapi ini tidak berarti bahwa tidak ada kegagalan pasar dan tidak ada peran penting bagi pemerintah. Faktanya, kegagalan pasar di sektor ini cukup umum dan termasuk eksternalitas lingkungan. Kekuatan monopolistik juga perlu diatasi di mana petani besar memiliki kekuasaan penetapan upah atas buruh tak bertanah di pasar tenaga kerja lokal. Selain itu, peran pemerintah mungkin diperlukan untuk menciptakan pasar yang belum ada, untuk asuransi cuaca dan kredit misalnya. Semua ini di samping peran pemerintah yang lebih umum dalam menyediakan institusi dan infrastruktur. Meskipun banyak kegagalan, kadang-kadang pemerintah relatif efektif dalam peran ini, seperti di Asia selama revolusi hijau. Selanjutnya, agricultural extension. Penelitian tumbuhan pertanian baru-baru ini telah berfokus pada kebutuhan untuk mengatasi berbagai kendala untuk meningkatkan kinerja pertanian pada petani kecil dengan produktivitas rendah sambil meningkatkan ketahanan pangan. Banyak teknologi yang telah terbukti dan praktik pertanian yang lebih baik sangat menjanjikan untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah. Namun adopsi teknologi tersebut oleh petani kecil di Afrika khususnya telah lambat dan merupakan tindakan utama dari pertumbuhan yang sangat lambat dari produktivitas pertanian. Ada kekurangan yang lebih luas dalam adopsi input pertanian yang relatif mahal, seperti benih varietas unggul dan pupuk kimia. Penyebab rendahnya adopsi antara lain kurangnya pengetahuan, kurangnya akses ke pasar, tidak mampuan petani untuk membedakan benih, pupuk, dan produk palsu yang asli dari yang palsu di pasaran, kendala kredit dan risiko yang sudah diasuransikan, dan masalah koordinasi dengan tetangga. Seringkali penerapan metode budidaya pada dasar yang ditingkatkan bahkan terbatas, termasuk rotasi tanaman dan penggunaan pestisida. Lalu selanjutnya ada 3 sistem pertanian. Yang pertama, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara berbasis pertanian. Lebih dari 2/3 orang miskin di negara-negara ini tinggal di daerah pedesaan. Sekitar 82% penduduk pedesaan Afrika Subsahara tinggal di negara-negara ini. Ini juga mencakup beberapa negara di luar kawasan seperti Laos dan beberapa negara Afrika seperti Senegal yang sedang mengalami transformasi. Kedua, penduduk miskin di pedesaan masih sangat tinggi pada negara yang sedang mengalami transformasi. Tapi pertanian di negara ini hanya menyumbang sedikit dari pertumbuhan PDB, yang rata-ratanya sekitar 7%. Sebagian besar penduduk Asia Selatan dan Timur, Afrika Utara, dan Timur Tengah tinggal di negara-negara ini, bersama dengan beberapa outlier seperti Guatemala. Ketiga, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih dari kaum miskin yang ditemukan di perkotaan dan pertanian cenderung memberikan kontribusi yang bahkan lebih kecil terhadap pertumbuhan output. Itu adalah negara-negara urban yang sebagian besar ditemukan di Amerika Latin dan Karibia, bersama dengan berkembangnya Eropa Timur dan Asia Tengah dan berisi sekitar 255 juta penduduk pedesaan. Lalu ada pertanian tradisional dan petani di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Di Amerika Latin, di sejumlah daerah yang lebih miskin dan lebih terbelakang, penderitaan petani berakar pada sistem latifundio minifundio. Di Asia, itu terletak terutama di bidang tanah kerdil yang terfragmentasi. Rata-rata ukuran pertanian di Amerika Latin jauh lebih besar daripada di Asia. Latifundio yaitu kepemilikan tanah yang sangat besar, terutama ditemukan dalam sistem agraria di Amerika Latin, mampu menyediakan lapangan kerja untuk lebih dari 12 orang dan dimiliki oleh sejumlah kecil tuan tanah, dan terdiri dari bagian yang tidak proporsional dan total lahan pertanian. Sedangkan minifundio yaitu kepemilikan tanah yang ditemukan terutama dalam sistem agraria Amerika Latin yang dianggap terlalu kecil untuk menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi satu keluarga.
Lalu ada pola agraria di Amerika Latin, kemajuan dan tantangan kemiskinan yang masih ada. Yang pertama, di Amerika Latin seperti Asia dan Afrika, struktur agraria tidak hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tapi juga merupakan ciri dasar dari keseluruhan organisasi ekonomi, sosial, dan politik kehidupan pedesaan. Lalu yang kedua, daerah dengan kondisi pertanian yang kurang menguntungkan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketimpangan pedesaan yang ekstrim menghambat kemajuan di daerah-daerah ini, baik karena berkurangnya akses masyarakat miskin terhadap kredit dan input lainnya, maupun karena partisipasi politik. Lalu ada transformasi ekonomi, masalah fragmentasi dan subdivisi lahan tani di Asia. Masalah agraria mendasar di Asia adalah salah satu dari terlalu banyak orang yang memadati tanah yang terlalu sedikit. Tiga kekuatan utama yang saling terkait yang membentuk pola tradisional kepemilikan tanah ke dalam kondisi terfragmentasi saat ini yaitu yang pertama, intervensi kekuasaan Eropa, yang kedua, pengenalan progresif transaksi monetisasi, dan peningkatan kekuatan pemberi pinjaman uang dan pesatnya pertumbuhan populasi Asia. Lalu ada pertanian subsisten dan budidaya ekstensif di Afrika. Pertanian subsisten adalah pertanian di mana produksi tanaman, pemeliharaan ternak, dan kegiatan lainnya dilakukan terutama untuk konsumsi pribadi. Pertanian Afrika didominasi oleh tiga karakteristik utama. Pentingnya pertanian subsisten dalam komunitas desa, keberadaan beberapa atau meskipun dengan cepat berkurang, tanah yang melebihi kebutuhan mendesak, dan hak setiap keluarga, baik inti maupun keluarga besar, di desa untuk mengakses tanah dan air. Pertumbuhan yang lambat dalam produktivitas tenaga kerja pertanian di sebagian besar Afrika disebabkan oleh tiga kekuatan historis. Yang pertama, hanya lahan kecil yang dapat ditanami dan disiangi oleh keluarga petani jika hanya menggunakan alat tradisional dan praktik pertanian tradisional harus bergantung terutama pada penggunaan tenaga manusia di lahan kecil. Yang kedua, lahan-lahan kecil tersebut cenderung dibudidayakan secara intensif. Akibatnya, mereka tunduk pada pengembalian yang berkurang dengan cepat untuk input tenaga kerja yang meningkat. Yang ketiga, tenaga kerja langka selama bagian tersibuk dari musim tanam, yaitu waktu tanam dan penyiangan. Selanjutnya ada the important role of women. Sebuah hal utama sampai saat ini sering diabaikan dari sistem agraria di negara berkembang, khususnya di Afrika dan Asia, adalah peran penting yang dimainkan oleh perempuan dalam produksi pertanian. Dalam karyanya tentang perempuan dan pembangunan, Esther Basero meneliti banyak penelitian tentang partisipasi perempuan Afrika dalam pertanian dan menemukan bahwa di hampir semua kasus yang tercatat, perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan pertanian. Dalam beberapa kasus, mereka ditemukan melakukan sekitar 70% dan dalam satu kasus hampir 80% dari total. Diperkirakan bahwa selain bekerja di rumah tangga, perempuan menyediakan 60 hingga 80% tenaga kerja pertanian di Afrika dan Asia dan sekitar 40% di Amerika Latin. Banyak dari perempuan dalam pekerjaan ini tidak terlihat karena perempuan sering tidak menerima pembayaran untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Perempuan memberikan kontribusi penting bagi ekonomi pertanian melalui tenaga kerja yang mereka suplai dalam budidaya tanaman komersial. Komponen perempuan dalam proyek pembangunan seringkali tidak lebih dari program kesejahteraan yang gagal meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lebih jauh lagi, proyek-proyek ini cenderung bergantung pada pekerjaan perempuan yang tidak dibayar, sementara laki-laki dibayar untuk usaha mereka. Meskipun upaya untuk meningkatkan pendapatan perempuan dengan memberikan akses langsung ke kredit dan masukan telah mengalami keberhasilan yang cukup besar, program yang bekerja secara tidak langsung dengan perempuan sering gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Studi telah menemukan bahwa proyek yang paling mungkin untuk mendapatkan keterlibatan perempuan ketika sumber daya ditempatkan langsung di bawah kendali mereka. Proyek-proyek yang bergantung pada tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar cenderung hanya memperoleh dukungan minimal. Adopsi tanaman dan teknologi baru akan lebih efektif jika pola produksi sesuai dengan kepentingan perempuan anggota rumah tangga. Karena partisipasi aktif perempuan sangat penting untuk kemakmuran pertanian. Desain kebijakan harus memastikan bahwa perempuan mendapat manfaat yang sama dari upaya pembangunan. Next. Selanjutnya yaitu the microeconomics of farmer behavior and agricultural development. Poin pertama, the transition from traditional subsistence to specialized commercial farming. Tiga tahap besar dalam evolusi produksi pertanian. Tahap pertama adalah pertanian tradisional, pertanian yang murni. Dengan produktivitas rendah, sebagian besar tingkat subsisten yang masih lazim di Afrika. Tahap kedua adalah apa yang bisa disebut pertanian keluarga yang terdiversifikasi atau campuran, di mana sebagian kecil produk ditanam untuk konsumsi dan sebagian besar untuk dijual ke sektor komersial, seperti di sebagian besar Asia.
Tahap ketiga merupakan pertanian modern yang secara eksklusif terlibat dalam pertanian dengan produktivitas tinggi dan terspesialisasi yang diarahkan ke pasar komersial. Mentransformasi pertanian tradisional seringkali membutuhkan selain mengadaptasi struktur pertanian untuk memenuhi permintaan peningkatan produksi, perubahan besar yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik, dan kelembagaan masyarakat pedesaan. Tanpa perubahan seperti itu, pembangunan pertanian akan terus tertinggal jauh di belakang. Selanjutnya ada subsistence farming, risk aversion, uncertainty, and survival. Pada pertanian subsisten tradisional, petani klasik, sebagian besar output produksi untuk konsumsi keluarga, meskipun beberapa mungkin dijual atau diperdagangkan di pasar lokal, dan beberapa makanan pokok adalah sumber nutrisi utama. Output dan produktivitas rendah dan hanya metode dan peralatan tradisional yang paling sederhana digunakan, investasi modal sangat minim. Tanah dan tenaga kerja merupakan faktor produksi utama. Hukum hasil yang semakin berkurang, the law of diminishing return, berlaku karena semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menyusutkan atau menggeser bidang-bidang tanah. Di sebagian besar Afrika Sub-Sahara, pertanian sebagian besar masih dalam tahap subsisten ini, seperti halnya kantong-kantong di Asia dan bahkan Amerika Latin. Beberapa wawasan tentang ekonomi pertanian subsisten diberikan oleh teori produksi klasik ke faktor tradisional di mana tanah mungkin modal adalah tetap, tenaga kerja adalah satu-satunya input variabel, dan keuntungan dimaksimalkan. Banyak program untuk meningkatkan produktivitas pertanian di kalangan petani kecil di Afrika dan di tempat lain telah menderita karena kegagalan untuk menyediakan asuransi yang memadai, baik kredit keuangan maupun stok penyangga fisik, terhadap risiko kekurangan hasil panen. Baik risiko ini nyata atau yang dibayangkan, pemahaman tentang peran utama yang dimainkan risiko dan ketidakpastian dalam ekonomi pertanian subsisten akan mencegah karakterisasi awal yang tidak menguntungkan dari petani subsisten atau tradisional sebagai petani yang terbelakang secara teknologi, produsen irasional dengan aspirasi terbatas atau hanya sekedar pribumi malas, seperti dalam stereotip kolonial. Selanjutnya ada the economics of sharecropping and interlocking farmer markets. Fenomena penghindaran risiko di kalangan petani dengan adanya ketidaksetaraan lahan yang tinggi juga membantu menjelaskan prevalensi sharecropping sebagian besar Asia dan sebagian Amerika Latin. Meskipun berbagai jenis hubungan dapat muncul antara pemilik tanah dan orang-orang yang bekerja di atasnya, misalnya petani dapat menyewa atau pindah sebagai buruh upah, sharecropping tersebar luas. Sharecropping terjadi ketika seorang petani menggunakan lahan pertanian pemilik tanah dengan imbalan bagian dari hasil pangan, seperti setengah dari padi atau gandum yang ditanam. Bagi hasil merupakan kompromi antara risiko bagi pemilik tanah bahwa penyewa tidak akan melakukan banyak pekerjaan dan risiko bagi penyewa bahwa sewa tetap dalam beberapa tahun tidak akan memberinya penghasilan. Jadi, meskipun sharecropping dengan insentif kerja yang buruk akan menjadi tidak efisien di dunia dengan kepastian yang sempurna. Di dunia nyata, dengan ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah serta ketidakpastian, hal ini seefisien yang bisa kita dapatkan. Sehingga reformasi tenancy dirancang untuk ditegakkan dengan baik, memberikan para petani penggarap bagian yang lebih besar dari hasil dan keamanan kepemilikan tanah. Hasilnya tidak hanya pendapatan yang lebih tinggi bagi para penyewa, tetapi juga efisiensi yang lebih besar secara keseluruhan. Penjelasannya jelas dari apa yang baru saja kita terapkan, bahwa bagian hasil yang lebih besar memberikan insentif upaya kerja yang lebih besar, dan keamanan penguasaan tanah yang lebih besar memberikan insentif investasi yang lebih besar. Reformasi lahan yang mendistribusikan kepemilikan tanah kepada penggarap dapat memberikan perbaikan insentif yang serupa dan lebih baik. Jika input pelanggan yang diperlukan disediakan lebih luas lagi, langkah ekonomi dan sosial di mana sharecropping berlangsung adalah salah satu ketidaksetaraan sosial yang luar biasa dan kegagalan pasar yang luas. Selanjutnya ada intermediate steps to mixed or diversified farming. Upaya-upaya untuk memperkenalkan tanaman komersial tanpa padang bulu di pertanian subsisten sering mengakibatkan hilangnya tanah petani kepada rentenir atau tuan tanah. Kehidupan subsisten hanya digunakan dengan produksi subsisten. Diversifikasi atau pertanian campuran merupakan langkah peralihan yang logis dalam transisi dari subsisten ke produksi khusus. Dalam tahap ini, tanaman pokok tidak lagi mendominasi hasil pertanian, dan tanaman komersial baru seperti buah-buahan, sayuran, kopi, teh, dan spiretrum didirikan. Bersama dengan peternakan sederhana, kegiatan-kegiatan baru ini dapat mengambil kekosongan dalam beban kerja pertanian selama waktu-waktu
dalam setahun ketika pengangguran terselubung lazim terjadi. Diversifikasi pertanian juga dapat meminimalkan dampak kegagalan tanaman pokok dan memberikan keamanan pendapatan yang sebelumnya tidak tersedia. Keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya tersebut untuk mengubah pertanian tradisional akan tergantung tidak hanya pada kemampuan dan keterampilan petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga bahkan lebih penting lagi pada kondisi sosial, komersial, dan kelembagaan di mana ia harus berfungsi. Lalu ada from divergence to specialization, modern commercial farming. Pertanian khusus mewakili tahap akhir dan paling maju dari kepemilikan individu dalam ekonomi pasar campuran. Ini adalah jenis pertanian yang paling lazim di negara-negara industri maju. Hal ini telah berkembang sebagai respon dan paralel dengan perkembangan di bidang lain dari ekonomi nasional. Kenaikan umum dalam standar hidup, kemajuan biologis dan teknis, dan perluasan pasar nasional dan internasional telah memberikan dorongan utama bagi kemunculan dan pertumbuhannya. Dalam pertanian khusus, penyediaan makanan untuk keluarga dengan beberapa surplus yang dapat dipasarkan tidak lagi menjadi tujuan dasar. Sebaliknya, keuntungan komersial murni menjadi kriteria keberhasilan, dan hasil maksimum per hektar yang berasal dari sintetis. Ciri-ciri umum dari semua pertanian khusus adalah penatangannya pada budidaya satu tanaman tertentu, penggunaan teknik produksi yang padat, modal, dan dalam banyak kasus hemat tenaga kerja, dan ketergantungan mereka pada skala ekonomi untuk mengurangi biaya unit dan memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada meningkatkan pertanian skala kecil. Di sebagian besar negara berkembang, teknologi pertanian baru dan inovasi dalam praktik pertanian merupakan prasyarat untuk perbaikan berkelanjutan dalam tingkat output dan produktivitas. Dua sumber utama inovasi teknologi dapat meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama adalah pengenalan pertanian mekanis untuk menggantikan tenaga kerja manusia, dan yang kedua adalah inovasi biologi atau bibit hibrida dan bioteknologi, pengendalian air, irigasi, dan inovasi kimia, pupuk pestisida, insektisida, dan lain-lain. Mereka adalah land augmenting, yaitu meningkatkan kualitas lahan yang ada dengan meningkatkan hasil per hektar. Impor mesin semacam itu dapat memperburuk masalah kemiskinan dan setengah pengangguran pedesaan yang sudah serius. Dan jika teknik mekanisasi mengecualikan perempuan, kesenjangan produktivitas laki-laki dan perempuan akan semakin melebar. Lalu ada kebijakan kelembagaan dan penetapan harga. Berikan insentif ekonomi yang diperlukan. Varietas gandum, jagung, dan beras revolusi hijau menawarkan potensi untuk melanjutkan kemajuan pertanian kecil. Tetapi institusi sosial dan kebijakan ekonomi pemerintah yang menyertai pengenalannya seringkali tidak netral skala. Pemilik tanah besar dapat memperoleh keunggulan kompetitif atas petani kecil dan akhirnya mengusir mereka dari pasar. Petani kecil dan menengah membutuhkan organisasi dan bantuan khusus untuk memanfaatkan peluang baru. Banyak ekonom pembangunan berpendapat bahwa jika pemerintah ingin mendorong peningkatan lebih lanjut dalam produksi pertanian yang memberikan dampak lebih besar pada pengurangan kemiskinan melalui teknologi revolusi hijau, maka mereka harus membuat tidak hanya penyesuaian kelembagaan dan pasar kredit yang tepat, tapi juga melanjutkan kemajuan untuk memberikan insentif bagi perusahaan kecil dan petani menengah dengan menerapkan kebijakan harga yang benar-benar mencerminkan kondisi pasar internal. Lalu selanjutnya ada kondisi pembangunan pedesaan. Pertama, reformasi tanah. Struktur pertanian dan pola penguasaan lahan harus disesuaikan dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan produksi pangan dan mempromosikan distribusi manfaat kemajuan agraria yang lebih luas, yang memungkinkan kemajuan lebih lanjut dalam melawan kemiskinan. Lalu ada kebijakan yang mendukung. Manfaat penuh dari pembangunan pertanian skala kecil tidak dapat diwujudkan kecuali sistem pendukung pemerintah diciptakan yang memberikan insentif yang diperlukan, peluang ekonomi, dan akses ke kredit dan input yang dibutuhkan untuk memungkinkan pembudidaya kecil untuk memperluas output mereka dan meningkatkan produktivitas mereka. Lalu yang ketiga ada tujuan pengembangan terintegrasi. Pembangunan pedesaan, meskipun terutama bergantung pada kemajuan pertanian petani kecil, menyeratkan lebih banyak lagi. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan pendapatan real pedesaan, baik pertanian maupun non-pertanian, melalui penciptaan lapangan kerja, industrialisasi pedesaan, dan peluang non-pertanian lainnya, serta peningkatan penyediaan pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, dan berbagai fasilitas sosial terkait, dan layanan kesejahteraan lainnya. Yang kedua, ada berkurangnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan pedesaan dan berkurangnya ketimpangan perkotaan desa dalam pendapatan dan peluang ekonomi. Yang ketiga, ada perhatian yang berhasil terhadap kebutuhan akan kelestarian lingkungan, yaitu membatasi perluasan lahan pertanian ke dalam hutan yang tersisa dan area rapuh lainnya.
mempromosikan konservasi, dan mencegah penyalahgunaan bahan kimia pertanian dan input lainnya yang berbahaya. Dan yang terakhir, kapasitas sektor perdesaan untuk mempertahankan dan mempercepat laju perbaikan ini dari waktu ke waktu. Pencapaian keempat tujuan tersebut sangat vital bagi pembangunan nasional. Lebih dari separuh penduduk negara berkembang masih berada di daerah pedesaan. Dengan memulihkan keseimbangan yang tepat antara peluang ekonomi perkota dan pedesaan, dan dengan menciptakan kondisi untuk partisipasi rakyat yang luas dalam upaya dan penghargaan pembangunan nasional, negara-negara berkembang akan mengambil langkah besar menuju realisasi arti sebenarnya dari pembangunan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.